Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saya berharap pagi hari ini saudara semua ada di dalam sukacita, ada di dalam kegembiraan. Oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang semakin nyata ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pagi hari ini kita telah memasuki minggu Advent yang keempat. Itu berarti selangkah lagi kita akan bersukacita merenungkan makna Natal di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, biarlah minggu Advent yang keempat ini menjadi hari perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan untuk menjadikan kehidupan kita semakin indah di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang kita nantikan kedatangannya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal pertama, ayat yang ke-38. Di sana dikatakan demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 85, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Kusongsong bagaimana. Engkau terang
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pagi hari ini, di mana kami boleh menghayati Advent yang keempat. Selangkah lagi kami memaknai Natal di dalam kehidupan kami. Kami membayangkan sukacita yang besar, manakala kehidupan kami, orang-orang yang berdosa, mendapatkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, kiranya ibadah pada pagi hari ini membawa perenungan yang terdalam akan kerinduan kami, akan penantian kami, di mana kami benar-benar membutuhkan juru selamat atas kehidupan kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus. Firman-Mu yang akan kami dengar kiranya tertanam di dalam hati kami, membuahkan kemantapan hati, membawa sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan 38. Di sana dikatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya.
Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 84, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Minggu Advent yang keempat ini, kita disajikan kisah tentang Ibu Maria. Seperti yang telah kita dengarkan tadi, pada suatu hari, malaikat Tuhan datang menemui Ibu Maria dan memberitakan bahwa Ibu Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah Ibu Maria menamakan dia Yesus. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ibu Maria sesungguhnya adalah gambaran dari sikap kita di dalam Advent, sikap kita di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yang bukan hanya berwujud peringatan kelahirannya, tetapi juga menantikan kedatangannya yang kedua untuk mengangkat kita
ke dalam keselamatan di dalam kerajaan sorga. Apa yang menjadi sikap dari Ibu Maria dapat kita teladani di dalam diri kita, agar kita pun dapat memiliki kesiapan senantiasa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita renungkan satu persatu apa yang kita dengar dari firman ini. Saudara-saudara, yang pertama, ketika malaikat Gabriel mendatangi Ibu Maria, lalu malaikat Gabriel mengutarakan maksudnya bahwa dia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan bahwa Ibu Maria akan menjadi sarana kelahiran juru selamat, maka sesungguhnya saudara-saudara, kita dapat melihat dari sisi Ibu Maria yang sesungguhnya telah mempunyai rencana sendiri. Bahkan ketika rencana Tuhan yang dibawa oleh malaikat Gabriel itu disampaikan, maka itu berarti seolah memporak-porandakan seluruh rencana yang telah disusun oleh Ibu Maria. Ibu Maria telah mempunyai rencana indah sendiri. Sedangkan malaikat Gabriel mengutusnya untuk menjalankan rencana indah Tuhan. Ibu Maria telah bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Suatu rencana yang sangat indah, yang telah direncanakan jauh-jauh hari. Nah, saudara dikasihi Tuhan, makna yang pertama ini menunjukkan kepada kita bahwa kesiapan kita di dalam menantikan kedatangan juru selamat adalah memastikan bahwa apa yang sedang kita lakukan, semua itu adalah kehendaknya dan bukan hanya kemauan kita semata, bukan hanya kebebasan, kesenangan maupun kehendak kita. Ketika kita menyatakan diri kita menjadi milik Kristus, maka kehidupan kita bukan lagi milik kita sendiri. Sehingga kita tidak dapat hidup dengan mempergunakan kebebasan sebebas-bebasnya untuk membahagiakan diri kita sendiri tanpa kita mengingat apa sesungguhnya kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, makna yang pertama ini mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita saat ini. Apakah kehidupan yang sedang kita jalani ini adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus? Artinya, ketika Tuhan Yesus Kristus melihat apa yang sedang kita lakukan, apakah Dia berkenan atas semua yang kita lakukan? Dan juga saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah hal-hal yang sesungguhnya kita tahu bahwa itu merupakan kehendak Tuhan, dan kita tahu bahwa kita dapat melakukan kebaikan itu untuk mensukacitakan hati Tuhan, tetapi sampai sekarang kita masih menundanya dan tidak melakukannya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ibu Maria
meralat semua rencananya, lalu mengambil sebuah keputusan bahwa sesungguhnya kehidupan ini haruslah berjalan seturut dengan rencana Dia yang akan datang. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah saat yang tepat untuk membuat sebuah niatan baru. Agar setelah Advent kita memantapkan diri untuk menjalani kehidupan dengan lebih seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena sesungguhnya pada akhirnya nanti waktu akan membuktikan bahwa meski berat, tetapi di saat kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, itu jauh akan lebih membuahkan kebahagiaan daripada sekedar memuaskan kesenangan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, Ibu Maria juga menunjukkan sikap yang tepat. Bagaimana selayaknya orang-orang yang menjadi milik Kristus mempersiapkan kedatangannya. Dalam firman ini, Ibu Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, makna yang kedua ini mari kita amati apa yang diucapkan oleh Ibu Maria. Sesungguhnya. Artinya Ibu Maria sadar, artinya kita, saudara dan saya, memasuki suatu kesadaran tentang siapa sesungguhnya diri kita. Mungkin ketika kita hidup di dunia ini, kita telah berhasil meraih berbagai jabatan-jabatan di dalam kehidupan. Ataupun juga jabatan-jabatan yang kita kenakan atas diri kita sendiri, atas kebebasan kita sendiri. Tetapi di atas semuanya itu, kata sesungguhnya mengembalikan kita pada titik awal kesadaran siapa sesungguhnya kita ini. Ibu Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kalau iman kita telah mempercayai bahwa melalui penebusan Sang Juru Selamat telah mengangkat kita bukan lagi menjadi hamba, tetapi menjadi anak-anaknya. Tetapi kesadaran asli bahwa kita memposisikan diri untuk taat kepada segala kehendak Tuhan adalah seperti yang diungkapkan oleh Ibu Maria. Dalam rangka ketaatan kepadanya, kita pun berucap, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Lalu konsekuensi dari pernyataan itu, konsekuensi dari kesadaran itu, lalu tercermin di dalam kalimat yang berikutnya.
Ibu Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu kebaktian di masa-masa yang lalu, saya pernah bertanya di dalam sebuah khotbah minggu, manakah yang lebih enak? Hidup ini yang terjadi semuanya sesuai dengan kehendak kita sendiri, ataukah hidup ini yang terjadi semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya melihat sebuah kebingungan yang terjadi. Memang saudara dikasihi Tuhan, ada sebuah pertentangan di dalam batin kita. Ketika kita akan kembali kepada start awal, bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba Tuhan yang harus menuruti Dia. Pertentangan itu berupa, di satu sisi kita ingin bahwa semua kehidupan kita itu kita tentukan sendiri, sesuai dengan kesenangan kita sendiri, sesuai dengan kehendak kita sendiri. Dan bahkan kalau bisa melalui setiap doa-doa kita mau supaya Tuhan menyesuaikan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi Ibu Maria mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran hidup itu adalah ketika kita pun mengaku, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dalam versi firman Tuhan Yesus Kristus ketika akan menjalani penderitaannya, Tuhan Yesus dalam ungkapan yang senada berkata, "Jangan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Saudara, inilah Advent, inilah penantian akan kedatangan Juru Selamat di dalam sikap yang benar. Ketika apa yang terjadi bukan kehendak kita, tetapi kehendak Dia yang memiliki kita, yang mengutus kita, maka kita benar-benar ada di jalan penantian itu, dan pada akhirnya akan membuat kita berjumpa dengan pribadi yang kita nantikan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah dua hal ini menjadi perenungan di Advent yang terakhir ini. Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ibu Maria menjadi gambaran atas keteladanan kita. Menjadi gambaran atas sikap hidup kita. Bahwa sesungguhnya kita harus kembali kepada setiap rancangannya. Supaya rancangannya berlaku atas rencana kita. Lalu yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, kita memposisikan diri dalam sebuah ketaatan yang besar kepada Sang Juru Selamat. Karena kita telah berjanji untuk menjadi miliknya, untuk mengikut Dia sampai akhir kehidupan kita. Dan ketaatan itu tercermin di dalam ungkapan yang harus senantiasa meralat hidup kita. Di saat ego kita mulai terkuak keluar,
kita kembalikan dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Berhubung aku ini adalah hamba Tuhan, maka jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat menghayati Advent. Selangkah lagi Natal akan menentukan apakah kita akan bersukacita menemukan juru selamat di dalam kehidupan kita, manakala kita tahu bahwa rencana dan diri kita adalah berada di jalan yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini kiranya menjadi pokok perenungan kami, supaya kami kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami melihat kembali rencana-rencana apa yang telah kami susun, lalu kami melihat kehendak-Mu atas kehidupan kami. Ajarkan kami rendah hati untuk mengakui siapa sesungguhnya diri kami di hadapan. Bapa, berkati setiap keluarga yang saat ini beribadah. Berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, penyertaan, perlindungan, berkat yang berkelimpahan. Tuhan menjagai kami satu persatu, sehingga kami semua ada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Tinggal selangkah lagi. Kami ingin Natal benar-benar menjadi sukacita atas kehidupan kami. Manakala kami tahu Engkau mendapati kami sebagai milik kepunyaan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 91, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Putri Sion, nyanyilah. Soraklah Yerusalem.
Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal, Hosiana Putra Daud, salam Raja mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal telah dekat. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, Natal tahun ini tidak seperti Natal di tahun-tahun yang lalu. Natal tahun ini akan lebih kita hayati bersama dengan persekutuan kecil di dalam rumah kita, bersama dengan seluruh keluarga kita. Sangat mirip dengan peristiwa di kandang Bethlehem, di mana Ibu Maria, Yusuf, dan bayi Yesus ada bersama-sama untuk mensyukuri akan indahnya karunia Tuhan. Namun sudah dikasihi Tuhan, meskipun kita merayakan Natal di dalam persekutuan yang kecil bersama dengan keluarga, kiranya itu justru menjadi sebuah perenungan akan kesederhanaan, akan keteladanan Sang Juru Selamat untuk menunjukkan sikap hidup sebagaimana yang dikehendakinya, yaitu sikap hidup yang mulia di dalam kesederhanaan, namun berjuta makna. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jagalah kesehatan senantiasa. Berhati-hatilah. Apapun yang saudara lakukan, berhati-hatilah. Senantiasa kita melindungi diri kita dan juga seluruh keluarga kita agar semuanya senantiasa sehat. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 127. Bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria,
di